Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hernando Andi Dwitama dengan NIM 250810101149. Jadi di sini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat dengan judul distribusi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi, pendapat tokoh-tokoh, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari distribusi, di mana distribusi di sini terdapat 3 jenis, yaitu resiprositas, redistribusi, dan yang terakhir adalah pertukaran. Jadi untuk pengertiannya, distribusi ini berakar dari bahasa Inggris yaitu distribution, yang artinya penyaluran. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi ini adalah suatu kegiatan penyaluran, pembagian, pengiriman barang kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Untuk pendapat tokoh-tokoh, di sini terdapat 5 tokoh yang akan dibahas, yaitu Karl Marx, George Simmel, Max Weber, Karl Polanyi, dan Talcott Parsons dan Neil J. Smelser. Menurut Karl Marx sendiri, dalam bukunya yang berjudul Capital, Marx mengungkapkan bahwa terdapat 3 tipe sirkulasi komoditi yang akan dialami oleh umat manusia. Sirkulasi komoditi yang paling sederhana adalah tipe KK, yaitu suatu komoditi yang ditukar dengan komoditi lainnya. Tipe ini juga bisa disebut sebagai sistem barter. Kemudian, bentuk lanjut dari tipe yang pertama ini adalah KUK, yaitu komoditi yang diubah dalam bentuk uang, kemudian diubah kembali menjadi bentuk komoditi. Misalnya adalah nelayan yang menjual hasil tangkapannya, kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk membeli beras. Tipe sirkulasi komoditi yang terakhir adalah UKU, yaitu uang digunakan untuk membeli suatu komoditi, kemudian komoditi itu dijual kembali untuk memperoleh uang. Menurut Marx, komoditi adalah hasil dari aktivitas dan sekaligus sebagai aspek kemanusiaan dari para aktor. Untuk tokoh yang kedua di sini adalah George Simmel. Menurut Simmel, nilai dari sesuatu berasal dari kemampuan orang menempatkan diri mereka sendiri dalam jarak yang tepat terhadap objek. Sesuatu yang sangat dekat dan sangat mudah diperoleh bukan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, dan sebaliknya. Dalam konteks umum, ia melihat bahwa ekonomi uang dapat menciptakan peningkatan perbudakan individual. Baginya, uang selain mengandung instrumen impersonal juga mempunyai aspek pembebasan. Dengan begitu dapat memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih kerangka dan kerabat kerja dalam pertukaran ekonomi. Jadi menurut Max Weber, suatu tindakan sosial di pasar ini berawal dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Dalam tahap pertama, nekanan potensial diarahkan pada tawaran mereka terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua adalah tahap yang terstruktur dan secara berbeda. Weber juga melihat elemen perebutan pasar sebagai suatu konsep persaingan ketika menjelaskan konflik yang damai untuk mendapatkan suatu kontrol terhadap kesempatan dan keuntungan yang diharapkan. Untuk tokoh yang keempat di sini adalah Karl Polanyi. Menurut Polanyi, ekonomi dalam masyarakat praindustri melekat dalam institusi sosial, politik, dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan diilhami sebagai selain mencari suatu keuntungan. Kehidupan masyarakat praindustri diatur oleh keluarga substansi, resiprositas, dan redistribusi. Sedangkan dalam masyarakat modern, sistem redistribusi yang disebut di atas tidak lagi dominan, karena ia telah digantikan dengan ekonomi pasar yang dapat mengatur dirinya sendiri. Tokoh yang terakhir di sini adalah Talcott Parsons dan Neil J. Smelser. Dalam membahas suatu fenomena ekonomi dan masyarakat, Parsons dan Smelser
menggunakan skema agil, yaitu adaptasi, tujuan, integrasi, dan yang terakhir adalah pola pemeliharaan laten. Parsons dan Mercer melihat uang sebagai salah satu aspek pertukaran di pasar yang memainkan peran penghubung antara produksi dan pertukaran. Hal ini senada dengan ekonomi klasik. Uang merupakan generalisasi dari daya beli yang mengontrol keputusan bagi barang dan jasa. Untuk jenis distribusi yang pertama di sini adalah resiprositas. Resiprositas adalah gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Hubungan bersifat simetris ini dapat terjadi karena adanya persamaan posisi antar individu dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran. Resiprositas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu resiprositas sebanding, yaitu kewajiban untuk membalas budi kepada orang lain atas apa yang mereka berikan kepada kita secara setara. Kemudian resiprositas umum, yaitu kewajiban untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan suatu balasan yang setara. Jenis distribusi yang kedua di sini adalah redistribusi. Redistribusi adalah sebuah gerakan apropriasi ke arah pusat dan kemudian didistribusikan kembali oleh pusat. Ini dapat terjadi karena adanya komunitas politik terpusat. Namun di era modern sekarang, redistribusi tak hanya dilakukan oleh negara saja. Banyak perusahaan besar yang melakukan redistribusi, corporate social responsibility, dan community development. Dan untuk jenis distribusi yang terakhir di sini adalah pertukaran. Pertukaran merupakan suatu proses distribusi yang terjadi di pasar. Dalam sosiologi, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu marketplace dan market. Marketplace merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan pembeli bersedia untuk membelinya. Contohnya adalah pasar tradisional dan swalayan. Kemudian market merupakan sebuah struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecah persoalan kebutuhan ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pertukaran dalam bentuk barter tidak bisa dikatakan sebagai pasar karena sepanjang aktivitas yang dilakukan tidak diorientasikan untuk mengakumulasi modal dan meraih suatu keuntungan, sehingga pasar ditandai oleh pertukaran yang ditunjukkan untuk menciptakan suatu keuntungan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.